tawannya di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam optimis untuk hubungan laut. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya Pak Laksamana Purnawan Dr. Surya Wiranto yang mewakili Pak Atut Kumlar sebagai Ketua IKA. Kadang-kadang juga saya musuhi Pak Ridwan, Ketua Panitia dari pelaksanaan diskusi pagi. Dimusuhi itu bukan berarti terus diajak berantem, enggak, diluruskan. Kemudian Bapak Ibu yang mewakili instansi ataupun asosiasi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, ada dari INSA, tadi dari APBI juga kelihatan, saya lihat juga kemudian dari pimpinan kapal, kemudian juga ada dari Bima, Bu yang cantik, Ibu yang cantik ini, kemudian beberapa direktur perusahaan baik perusahaan yang ada di pelabuhan. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita hari ini bersama-sama masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk berdiskusi, memberikan masukan yang tadi disampaikan oleh Pak Ridwan ya, kepada pemerintah arah kemaritiman kita ke depan itu seperti apa. Ini satu yang cukup menarik dan tentu ini juga ditunggu banyak halayak ramai. Ya, ditunggu dalam arti malah membuat kegaduhan atau malah membuat sesuatu yang baik, kan begitu. Dan tentu saya mohon maaf Pak Ketua Panitia menyampaikan permohonan maaf Pak Menteri Perhubungan yang tidak dapat menghadiri kegiatan ini dan mewakilkan kepada saya untuk hadir karena beliau ada kesibukan lain, dan setelah ini saya juga harus meninggalkan ruangan karena juga menemani Pak Menteri ke kegiatan berikutnya. Jadi sekarang nanti ada Pak Kapten Ginting, Direktur Kapal dan Kelautan, juga ada Pak Masud, Direktur Kepelabuhanan, ini juga hadir di sini yang nantinya juga dapat diajak untuk berdiskusi. Bapak sekalian, tentu kalau kita membahas ini, saya menyarankan bahwa apa yang dibahas itu adalah apa yang ke depan, artinya konseptual ke depannya seperti apa, kemudian rencana-rencana ke depan seperti apa. Karena kalau kita bicara kemaritiman itu sesuatu yang tidak hanya mau masalah kapalnya, tetapi sebenarnya kalau kita bicara kemaritiman itu adalah semua hal yang berkaitan dengan laut, berkaitan dengan aktivitasnya, berkaitan dengan perdagangannya dan sebagainya. Nah, salah satu aktivitasnya adalah di sini aktivitas yang berkaitan dengan pelayanan. Nah, kemarin pada saat revisi Undang-Undang Nomor 66 itu kita diingatkan kembali karena banyak yang lupa memahami bahwa pelayaran itu adalah satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan antara fungsi kepelabuhanan, fungsi angkutan di perairan, fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, dan fungsi perlindungan lingkungan. Jadi empat hal itu adalah pelayaran. Maka dengan lahirnya undang-undang itu juga nanti sebagian akan disinggung, pengawas pelayaran itu hadir. Hari ini
ini yang diawasi itu rata-rata cuma keamanan doang aja. Maka pengawasan pelayaran itu adalah yang akan ke depan, bagaimana kemaritiman khususnya di pelayaran itu akan dikawal masalah hal yang kaitannya 4 hal tadi itu. Kemudian Bapak sekalian, kadang-kadang kita juga latah itu kita ini negara maritim, ngomongnya maritim terus, ngomongnya maritim. Ya maaf, ini saya juga sampaikan, kita itu lupa bahwa kita itu negara kepulauan. Jadi kalau dibilang maritim itu ya biasa-biasa aja, tapi kenapa kok dianggap ada loh negara yang anggota IMO, anggotanya maritim, anggotanya internasional maritim Indonesia itu nggak punya laut, nggak punya maritim. Mongolia nggak punya laut, Kyrgyzstan nggak punya laut, itu malah 1.600 km dari laut. Itu anggota IMO dan dia berhak disebut negara maritim. Kalau lihat sekarang teman-teman banyak yang beli kapal bendera diganti bendera Mongolia. Orang Indonesia beli kapal asing diganti bendera Mongolia karena gampang dan sebagainya. Bisa krunya bermasalah, nggak bayar gaji, lapor ke kita dan sebagainya. Itu dia aja menganggap dia sebagai negara maritim. Kita negara kepulauan. Yang namanya negara kepulauan itu pasti punya maritim, punya laut, nggak mungkin nggak punya laut. Dengan 17.500 ya sebenarnya nggak di Indonesia saja Pak, di Filipina juga terjadi Pak, di Filipina juga terjadi. Tetapi ini jangan di negatifkan, justru ini kan memberikan ide kalau begitu ya sudah kapalnya di situ aja anchor, silahkan kapal-kapal kecil itu dikelola oleh masyarakat lokal, mengangkat, mempick up penumpang dari pelabuhannya yang kecil itu ke tengah bolak-balik. Itu akan jauh lebih murah, mengurangi 600.000 tadi Pak. Ya pasti kartunya mungkin terbatas. Dan itu sudah kita coba. Kemarin kita coba di Jailulu, bisa Pak. Jailulu itu yang sebelah kanan itu, gambar yang kanan itu adalah aku di Jailulu. Penumpangnya naik lewat kapal tradisional, mepet, naik turun. Oke, berhasil. Ini sudah jadi model. Ke depan kita akan berbanyak yang seperti ini sehingga kapal besar itu tidak hanya lewat doang, ya, tidak hanya lewat doang. Kalau mau disandarkan di pelabuhannya Pak Mansur, daerah 3 TP itu Pak, pelabuhannya hanya untuk sini DWT Pak. Karena kapal segitu buruk ambruk supaya jalan kita ya, dan sebagainya. Jadi ini ke depan juga kemudian lalu lintasnya point to point itu kita berevaluasi, tidak hanya penumpang tapi juga dengan kargo, kontainer misalnya. Kontainer ini lucu Pak, saya itu diajarin, saya mau maaf sebut aja, masa bilang begini, Pak, konsep kita sebagai pengusaha itu adalah kill or to be kill, dibunuh atau membunuh. Waduh, negara kepulauan dibunuh atau membunuh. Itu kalau negara kontinental nggak apa-apa, itu nggak punya laut. Saya kurang sependapat. Soalnya Pak, nanti kalau kita konsorsium itu nanti dibilang monopoli, kita kena ke KPPU. Kita sekarang hanya aja ke KPPU. WO-nya negara kepulauan yang model kayak gitu seperti apa? Jangan sampai nanti begitu semuanya kill or to be kill mati semua, akhirnya kita ngereng kapal asing masuk ke kita. Kita nggak punya kemandirian. Harga yang dibayar itu pantas lah, agak mahal sedikit kan di negara kepulauan, tapi kalau mandiri itu sangat bagus. Nggak efektif, nggak optimal dan nggak bisa. Contoh misalnya sekarang itu ya, kalau kita perhatikan Surabaya, Makassar, Ambon, Kendari, Ambon, Sorong, Jayapura diambil semua. Balik lagi ke Surabaya itu, waduh berapa hari, 14 hari. Apa nggak bisa sih?
rutenya itu di konsorsium aja, kepastian muatan dan kepastian pengguna, bahwa kapal yang ke Makassar itu ada setiap hari Senin, Rabu, Jumat. Udah cuma gitu aja, gesekan aja. Sehingga apa? Frekuensinya nambah, muatannya nambah, kepastiannya nambah, orang seneng pakai yang di situ. Yang di sono nanti ganti yang sono lah kapalnya. Nggak usah nyanyi negara sebelah. Ada pelindung di sini nggak mungkin, nah. Ya. Apalagi mau ngambil alih, nabok. Nyubit aja dia teriak, apalagi ditabok kan? Tahu nyubit Pak? Muatannya sedikit-sedikit kita kurangi, jangan ke Singapura, dia aja teriak, apalagi ditabok. Pasti pulauannya besar, mohon maaf, ini teman-teman kan juga banyak yang punya kantor di Singapura, nggak mau bikin Batam. Nah itu juga menjadi perhatian, harus dimasukkan ke depan kayak apa. Nah saya cenderung kemarin dengan teman-teman, udahlah, coba kita bikin, ya nggak dibilang hub beneran lah, hub yang gede enggak, tapi juga bukan spoke lah, tengah-tengahnya lah. Saya belum ada namanya Prof, antara hub dan spoke, tengah-tengahnya namanya apa saya belum pernah dengar. Ya, di mana? Di Makassar misalnya. Makassar itu pelabuhan terminal peti kemasnya itu, Makassar Import itu gede banget Pak, gede banget, gede banget. Dan itu kita coba dia dijadikan setengah hub setengah spoke. Kenapa? Kita akan berusaha. Nah ini bapak-bapak sekalian nanti kalau mau ekspor impor dari Surabaya, saya paham bahwa kalau tunda dengan mendorong di belakang itu harus jadi satu kesatuan dengan depannya, bukan dia bergerak sendiri, nggak bisa. Wong dia sebagai pengganti mesin dan sebagai pengganti kemudi. Nah, engineeringnya, rekayasa tekniknya ke depan harus melibatkan industri. Sakti fungsi dan eliminasi ini juga harus melibatkan user stakeholder. Soalnya ini nggak bisa kalau hanya di administratif aja. Repot kita, ya. Jadi ini juga sudah berkali-kali Pak. Zaman dulu kita nggak pernah di Pak SOP itu saya suruh untuk membuat identifikasi risiko. Nggak pernah Pak. Hari ini Pak SOP itu sudah membuat identifikasi risiko di daerah operasi masing-masing. Mana yang sering kapal kandas, kapan cuaca buruk, mitigasinya apa, itu sudah dibuat oleh KSOP. Tetap kan masih ada kecelakaan, namanya rumusnya kecelakaan itu kan kecelakaan sama dengan 1 dikurangi keteledoran itu aja. Kalau keteledorannya 0 ya nggak selamat berarti. Selamat itu keselamatan kan sama dengan 1 dikurangi keteledoran tadi. Kalau nggak pernah kayak itu nggak pernah sama ya. Keselamatan sama dengan 1, selamat terus. Labuan Bajo misalnya, bolak-balik tulisnya teriak-teriak hilang, apa tenggelam, kandas. Sudah dibuatkan identifikasi risiko dengan navigasi, dibuatkan petanya, kemudian dipanggil semua nakoda di situ, diedukasi. Kalau mau berada di sini tuh hati-hati, itu sudah dibuat semua. Nah ke depan masalah keselamatan ini penting sekali Bapak sekalian. Jadi nanti akan disampaikan juga bagaimana ini. Jadi harus ada balance betul antara keselamatan dan biaya yang dikeluarkan itu harus balance. Ya. Makanya harus diidentifikasi risiko mana yang memang tolerable dan mana yang intolerable. Nah kalau ada jembatan gede ditabrak itu intolerable kan gitu. Ya, maksudnya nggak boleh terjadi. Ini hal yang ketiga yang perlu saya sampaikan, yang perlu diskusikan. Yang terakhir adalah tadi disampaikan mengenai tol, insya Allah tetap masih ada. Tapi konsepnya akan kita buat yang baru. Konsepnya
dengan keterbatasan anggaran seperti apa. Kita sedang menyelesaikan konsep itu. Perintis tetap Pak. Jadi perintis itu kadang-kadang yang naik Pak, ya maaf. Satu kue itu ada yang cuma 10 orang yang naik Pak. Hanya 10 orang yang naik. Tapi kalau itu nggak ada Pak, begitu dinatunagar aktif Pak, itu diralat ditantangin baris krim Pak. Kenapa dipikir penimbunan gas melon? Sengaja karena terlambat. Kalau kita di sini mau keluar dari sini mau minta apa aja bisa, di sana mana ada gas aja susah kan. Jadi tetap. Nah, namun demikian ke depan ini kita akan mencoba kembali mengevaluasi mana perannya komersial, mana perannya perintis. Kita ingin mengevaluasi kembali mana yang hard to hard, mana yang hard to stop to stop dan sebagainya. Kita mau integrasikan itu. Jadi harus integrasikan kapal peri putihnya yang kapal peri sudah datang, berangkat kapal perintisnya belum datang, mau nyambung nggak bisa. Itu terjadi, sorry itu saya bahwa itu terjadi. Nah kita ke depan harus mencoba ini supaya ini menjadi lebih optimal, dan tentu ini juga harus melibatkan banyak stakeholder. Terima kasih Pak Cuk yang selalu menginisiasi adanya pentaheli. Pentaheli ini penting banget. Ya. Pentaheli ini dan salah satunya hari ini yang hadir pentaheli itu siapa sih? Pak Ridwan ya, wartawan. Ya kan? Wartawan nggak boleh ngomongin, tapi boleh. Nggak boleh jadi kompor. Pentahelinya nggak jalan, jadi tinggal 4 doang nanti itu. Iya. Ya. Nah, Bapak sekalian, terkait dengan angkutan penumpang ini, kalau kita mau jujur ya, 17.001 pulau itu ya berarti tugas pemerintah harus membangun jembatan sebanyak itu. Seperti dua kan, harus membangun segitu banyak jembatan. Notabene sampai hari ini, yang paling kita ketahui, semua orang tahu, baru satu jembatan yang terbangun yaitu Suramadu. Ya di timur ada beberapa, ya di Ambon ada. Yang lainnya itu nggak ada jembatan dari Surabaya ke Banjarmasin, nggak ada. Banyuwangi nggak ada jembatan. Artinya apa? Artinya memang konsep negara kepulauan tadi, kapal di situ sangat penting. Dan itu juga hari ini penumpang, kapal penumpang itu juga penting. Saya juga miris melihat di gugusan Pulau Selayar ya. Orang Selayar itu kalau mau ke Surabaya itu harus naik mobil dulu dari Selayar ke Makassar. Ongkosnya 600 sampai 700 ribu. Ya. Dari Makassar ke Surabaya naik kapal peri, naik kapal ruru 300-400 ribu. Loh, padahal kapal yang dari Makassar ke Surabaya itu ya lewat Selayar loh. Kenapa nggak mampir di Selayar aja sih? Ngurangi duit 600.000. Pelabuhannya nggak kuat, belum dibangun. Sekarang kita harus out of the box. Nggak mungkin kita bangun pelabuhan terus. Satu bangun pelabuhan itu Pak, minimal itu 100 miliar habis. Kalau yang lain cuma 10-20, nggak mungkin. Maka ke depan ini harus diinginkan lagi titik-titik yang memang di situ pertumbuhan penduduknya lebih banyak, terutama kepulauan tadi ya. Ya kalau misalnya saya juga komplain, masuk sih Jakarta, Semarang, Surabaya masih pakai PSU, di situ ada bis, ada travel, ada kereta api, buahnya masih pakai PSU sih. Nah, itu bisa dialihkan ke sana di Selayar. Nanti rumahnya gimana? Nah, gambar berikutnya nih,
Bapak saya tunjuk ini juga rame di grup, saya sering menerimanya. Next. Kalau ditanyain ISO, ditanyain kamu nggak lulus. Sudah ada yang daftarkan Skoci made in Indonesia. Sudah ada yang daftarkan AIS tipe B made in Indonesia. VHF semuanya impor. VHF yang ngomong aja nggak ada tuh. Gimana kita mau punya kemandirian? Ini sudah kita encourage, dan kebijakan di pemerintah itu sudah kita mulai, dan nanti bertahap kapal-kapal yang lain juga harus memasangkan. Supaya apa? Supaya barang dari luar itu nggak langsung, nggak ada kontrolnya, ya, nggak ada kontrolnya. Lama-lama kita semuanya nanti impor semua. Galangan ini perlu, yang di luar Batam perlu dipikirkan. Nah, kemarin saya mendengarkan, nonton pidatonya Presiden terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi 8% itu bisa dicapai. Salah satunya dia menyampaikan yang langsung kaitannya dengan perhubungan laut adalah KEK dan KI, kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Nah, ke depan ini juga menjadi kebijakan kita lagi merumuskan bahwa memang galangan kapal dan sebagainya itu harus diklaster sebagai kawasan yang tersendiri, KEK ataupun kawasan industri yang memang berhak untuk mendapatkan fasilitas kemudahan seperti yang ada di FTZ. Sehingga bajanya nanti kalau impor, alatnya impor udah nggak kena biaya masuk, biaya apa kena pajak pertambahan dan sebagainya. Persis lah. Lumayan loh Pak, satu tunda itu 11 miliar, 10-11 miliar. Kalau mau bikin 10 udah 100 miliar Pak. Kalau 100 miliar ditabung, di aja di rumah udah berapa itu Pak bunganya? Nah, ini menjadi perhatian juga bagi kami. Ke depan yang tidak kalah pentingnya saat ini, hampir setiap hari itu terjadi kecelakaan kapal Pak. Wah, kalau di Guntur wangi, ada yang mengatakan nakodanya yang salah, ada yang mengatakan sahabatnya yang salah. Satu aja orang nggak pernah nyebut salahnya Tuhan ya, nggak ada yang benar. Ya. Setelah kita lihat, memang bahwa namanya kecelakaan itu tidak hanya melibatkan orang di kapal atau yang di operasi, tetapi kalau lihat di teorinya Cisrison nanti biar pesawat jelasin itu. Cisrison keju itu yang ditunggu-tunggu ada lubang-lubangnya. Jadi kecelakaan itu kan memang terjadi karena satu lubang itu ditembus, koinsiden dengan lubang berikutnya sampai ke lapangan. Di situ government juga punya andil, perusahaan juga andil. Dan kemarin saya perintahkan sekarang Pak Dirkapel, Pak DKPLT coba evaluasi BOC dan SMC yang diberikan kepada perusahaan. Itu jalan nggak sih? Ya, jalan nggak itu? Udah ada jembatan tubuh, kemarin ada lagi jembatan yang ditutup lagi. Ya. Kita mau lihat BOC-nya namanya udah, kalau memang ini kerjanya SMC ditahan dulu sampai perusahaannya membuat rencana perbaikan yang menyeluruh, yang komprehensif supaya nggak terjadi lagi. Nah, kemudian satu hal sekalian, saya tidak berteori, tetapi inilah yang dipraktekkan di industri yang bagus dan maju dari Amerika. Misalnya dia punya standar American National Standard Institute, ya ANSI. Lalu berikutnya, next. Kalau kita lihat di sini ke depan, hari ini yang kita lakukan, kalau ini segitiga terbalik kontrolnya, yang paling efektif itu yang paling atas, menghilangkan bahaya dan sebagainya, itu paling atas paling efektif, nggak kejadian.
Yang paling efektivitasnya rendah itu adalah yang menggunakan personal protective equipment atau APD, pakai life jacket, itu paling rendah. Kalau kecelakaan, aku masih ngapung-ngapung bisa selamat, tapi bisa mati kalau kebalik, nggak bisa balik lagi, mati juga. Jadi least efektif. Habis kecelakaan, KSOP mengeluarkan surat edaran itu administratif, nanti lupa lagi. Ini juga kadang-kadang berlakunya efektif hanya waktu-waktu tertentu, harus lupa lagi. Nah, ke depan kita minta Kapten Jenderal di grup, saya di grup diem aja, tapi saya mengamati